Nam myo renge kyo. Nam myo renge kyo. Nam myo renge kyo. Namyo Horenge Kyo. Selamat malam Bapak Ibu. Namyo renge kyo. Malam. Mungkin ada GM, ada Nicholas di sini dan ada ibu-ibu lain yang hadir. Hari ini kita sama-sama ketemu lagi di pertemuan Telukung. Hari ini kita akan membahas Gosyo cabang. Kita sama-sama buka bukunya di halaman 43. Saya akan bacakan latar belakang suratnya ya Pak, Bu. Oke. Gosyo cabang. Surat balasan kepada si Jokingo, perihal ajaran, pelaksanaan, dan bukti. Latar belakang. Surat balasan kepada si Jokingo yang dimuat di sini mempunyai nama lain, Seo Gosho, yang berarti surat mengenai orang yang paling dihormati di dunia. Maksudnya adalah Sang Buddha. Surat ini disebut juga sebagai surat nasihat, karena di dalamnya diutarakan anjuran Nichiren Daishonin kepada si Jokingo untuk tetap meneruskan hati kepercayaan tanpa mengkhawatirkan anak istri dan harta kekayaan. Gosho ini ditulis di Minobu pada tahun 1277, ketika Nichiren Daishonin berusia 56 tahun, dan diberikan kepada si Jokingo yang berada di Kamakura. Pada waktu itu, si Jokingo sedang berusaha untuk mengajak majikannya, Emma, yang menganut ajaran dari Biksu Ryokan dari kuil Gokuraku, untuk menganut agama Buddha Nichiren Daishonin. Tetapi dalam hal ini ia difitnah oleh kawan-kawan sejawatnya, sehingga ia mengalami berbagai tekanan dan kesulitan. Terlebih lagi pada bulan ke-6 tahun yang sama, ia hadir dalam suatu forum perdebatan ajaran agama Buddha di daerah Kuwagayatsu, Kamakura, di mana biksu sekte Tiantai bernama Ryuzo yang diasuh oleh Ryokan mengalami kekalahan telak dari seorang biksu murid Nichiren Daishonin bernama Samibo. Maka kehadiran si Jokingo dalam forum tersebut telah difitnah oleh kawan-kawannya bahwa ia telah mengacaukan forum tersebut dengan menggunakan kekerasan. Akibatnya ia diperintah oleh majikannya untuk membuat surat perjanjian bahwa ia akan meninggalkan kepercayaan terhadap Sadharma Pundarika Sutra. Jokingo menolak untuk menulis surat perjanjian tersebut dan ia meminta bimbingan kepada Buddha Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin pertama-tama memuji keyakinannya yang teguh. Kemudian beliau menganjurkannya untuk semakin berhati-hati dalam setiap sepak terjangnya. Nichiren Daishonin mengatakan bahwa hukum raja atau hukum masyarakat senantiasa mengutamakan pujian dan hukuman. Tetapi hukum Buddha senantiasa mendahulukan kemenangan dan kekalahan. Selanjutnya, melalui sejarah penyebaran agama Buddha ke Tiongkok dan Jepang, beliau memberitahu bahwa setiap orang yang menentang agama Buddha pada akhirnya menemui kehancuran. Terakhir, beliau memberi petunjuk-petunjuk yang amat terperinci mengenai sikap yang harus diambil oleh Jokingo untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Ya, sekian untuk Gosyo-nya. Mungkin untuk selanjutnya dipersilakan untuk Pak Letemea memberikan pencerahan mengenai Gosyo ini. Waktu dan tempat silakan Pak Letemea. Namyo Horenge Kyo. Namyo Horenge Kyo. Yang terhormat Bapak Aloy, Ibu Kristanti Wijaya, serta ibu-ibu generasi muda yang ada di rumah. Selamat malam. Selamat malam. Pada malam ini kita belajar
surat yang ditulis oleh Nichiren Daishonin, barasan. Ini adalah barasan surat dari Nichiren Daishonin kepada Shio Kingo. Karena setiap kali kalau Shio Kingo ada masalah apa dalam kehidupan sehari-hari, nggak bisa atasi, pasti dia minta bimbingan dari Nichiren Daishonin. Kalau bagi kita gimana ya? Sekarang Nichiren Daishonin sudah tidak ada. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ambil gosio baca. Dan itu kita ikuti buku Samantabhadra ini sangat bagus sekali loh, karena ya kalau kita tahu jalan akan kita jadi sesat di jalan. Jadi kena kalau kita mengetahui ya di antara muridnya ya, Shio Kingo itu yang memperoleh surat paling banyak. Begitu yang namanya Shigenyo. Pelaksanaan ya, Shio Kingo pun bisa cetak buku. Itu sebenarnya adalah Nembuce yaitu Namitohut. Jadi bagi pelaksana Dharma Pundharika Sutra sering dapat penganiayaan. Nah, kalau istrinya Ichigenyo bukan seorang ibu yang bijak, pasti dia tarik-tarik kakinya. Jangan-janganlah ikut-ikuti apa ini, itu Nichiren ya. Itu nanti kamu juga agak ditangkap sama pemerintah gitu. Tapi Ichigenyo tidak demikian, malahan selalu mendukung suaminya ya. Sampai-sampai Shio Kingo juga ada selalu memberi sumbangan waktu Nichiren Daishonin masuk gunung Minobu maupun di Pulau Sado pun dia tidak pernah tidak kunjungi. Malahan di samping itu bukan hanya kunjung aja, malahan memberi sumbangan. Itu luar biasa murid ini. Dan apalagi kemarin kita banyak kita lihat Shio Kingo ya, banyak mikirin Daishonin dalam hidupnya. Jadi surat ini dengan nama lain itu ada Shio Augosyo. Ya, selain dari surat balasan kepada Shio Kingo, nama lain adalah Shio Augosyo. Artinya apa? Artinya surat mengenai orang yang paling dihormati di dunia. Siapa itu? Orang yang paling dihormati di dunia itu adalah Sang Buddha, ya, itu Sang Buddha. Surat ini juga sebagai nasihat. Kenapa? Karena pada saat itu nih ada terjadi satu debat ajaran agama Buddha, di mana dari murid dari Nembuce ya dengan murid dari Nichiren Daishonin. Ada seorang biksu ya yang namanya Ryujo. Ya, dia diasuh oleh Ryokan ya. Ryokan itu ada pemimpin dari Nembuce. Jadi Ryokan itu menunjukkan muridnya namanya Ryujo ya. Untuk apa? Untuk diadakan satu perdebatan agama Buddha. Dan yang nama Samibo adalah mewakili murid dari
Nichiren Daishonin. Pada saat itu ada diskusi, ada perdebatan ajaran di mana di mana Shiokingo juga hadir pada tempatnya tempatnya diskusi, dan di situ Shiokingo difitnah. Fitnah artinya dikatakan sesuatu yang bukan sebenarnya, bahwa Shiokingo di tempat diskusi itu mengacaukan suasana. Sebentar ya, ini ada masuk. Syai. Ya. Gue lagi ada pertemuan ya. Halo? Anda dengar suara saya? Jelas, Pak. Nah, ada ya. Ada cari saya tadi. Saya punya keponakan pasti mau tanya saya keadaan saya gimana ya. Nah, ya di situ dia difitnah bahwa dia dalam tempat diskusi itu dengan kekerasan mengacaukan. Sebetulnya tidak ada hal demikian, itu adalah fitnah, artinya dikasih tahu seseorang yang tidak sebenarnya. Maka di situ majikannya ya, dan pada tempat yang sama pun Shiokingo juga mau syakubuku majikan. Karena Shiokingo sebagai seorang samurai, dia juga sebagai seorang tabiat, yaitu artinya bisa mengobati penyakit dengan obat-obat ya. Nah, istilah orang Tionghoa bilang sensei ya. Jadi mengobati dengan obat-obatan gitu. Nah, sekarang juga dalam suasana COVID pun banyak orang minum obat-obat yang 21 macam itu dikukus atau gimana itu, dilebus atau gimana itu sampai 4 mangkok jadi 1 mangkok kemudian diminum. Ya, itu bisa bersihkan paru-paru. Jadi Shiokingo mengobati dengan cara herbal begitu ya. Nah, di situ dia sebagai tabiat, dia juga seorang samurai dan juga ada belajar agama Buddha dan juga selalu menjalankan syakubuku. Nah, cuma Shiokingo orangnya itu temporer, artinya orangnya bisa cepat marah. Tapi kalau orang tahu sifatnya, dia sebetulnya hatinya baik. Dan di samping itu orangnya jujur. Begitupun setia. Jadi sebetulnya seorang sosok yang baik sekali ya. Di situ dia syakubuku enak, oleh kena dihasut oleh rekan sekerjanya bahwa Shiokingo itu diadakan kekacauan dalam forum debat itu. Jadi dengan kekerasan, maka itu dia disuruh Shiokingo buat surat perjanjian untuk memundurkan diri dari murid Nichiren Daishonin. Ya, kalau tidak nanti harta bendanya, tanahnya dan sebagainya itu akan disita ya. Coba kalau itu terjadi sama kita gimana ya? Umpamanya kita sudah kerja sama majikan, dikasih rumah, dikasih mobil. Tapi kalau diancam kita, kalau kita terus meneruskan hati untuk menyebut Nam-myoho Renge Kyo, rumahnya akan disita, mobilnya juga akan disita. Nah, kalau kita tidak kuat dalam kepercayaan dan kalau kita tidak banyak belajar, di situ kita gimana pilihnya. Jadi pengecut. Mau buat apa? Mau buat surat perjanjian untuk mundur diri dari kepesertaan. Kenapa? Supaya rumah, mobil itu tetap milik kita. Nah, sebetulnya nanti di sini Nichiren Daishonin begitu jelas dikasih tahu untuk bagaimana atasi mengenai masalah ini.
Tapi sebelumnya itu Xiaopinggu selalu loh, kalau terjadi masalah apapun selalu tanya sama Nichiren Daishonin. Dan di situ dia nolak, dia nggak mau tulisnya, dia tidak mau tulis surat pengunduran dari murid Nichiren Daishonin. Tetap teguh dia, pemberani ya. Nah itu luar biasa itu dia. Namanya si Emma. Di situ dikasih tahu ya, hukum raja itu artinya hukum masyarakat ya. Kalau hukum masyarakat kita tahu ya, hukum masyarakat ya kalau kita mencuri lah, membunuh itu dapat hukuman pasti. Nah, itu di samping itu juga kalau sebagai seorang pejabat, kalau kerjanya bagus itu juga dapat pujian. Nah, itu adalah hukum masyarakat. Tapi di sini kalau mengenai hukum Buddha itu senantiasa mendahulukan menang atau karannya, bukan memuji-muji. Nah, ini siapa tuh Liokan itu selalu dimuji-muji. Sebetulnya kelihatannya dia adalah Buddha, tapi sebaliknya di belakang itu dia banyak buat hal-hal yang tidak manusiawi itu, menindak, menganiaya murid-murid Nichiren Daishonin. Jadi dia adalah seorang yang berkedok mukanya baik tapi belakangnya selalu buat kejahatan ya, khususnya menindak murid-murid dari Nichiren Daishonin. Nah di sini juga dikasih tahu ya, kalau orang yang menentang agama Buddha khususnya Nam-myoho Renge Kyo akhirnya memenuhi kehancuran pasti. Nah sekarang kita lihat tidak ada akibatnya apa-apa. Nanti pasti ada, pasti jadi keruntuhan, kehancuran, pasti ada. Sebab itu melanggar kewajaran, ya. Nah, maka itu dalam surah ini Nichiren Daishonin begitu memberi perincian sangat teliti satu dan satu, one by one dikasih tahu Xiaopinggu bagaimana hadapi dan dikasih penjelasan yang bagus sekali ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana ya akibatnya ya kalau untuk kita menfitnah dharmanya Nam-myoho Renge Kyo. Di situ dari murid-murid Nichiren Daishonin ya, di antaranya juga ada yang lemah juga ya. Tadinya begitu giat menjalankan pertapaan. Tapi belakang hari kenapa? Karena jadi pengecut, takut kalau melaksanakan hati pecahan ikuti Nichiren Daishonin, nanti takutnya harta bendanya disita, jadi takut. Nah, maka itu di sini yang namanya siapa itu? Shio Ubo dan Notobo. Tadi dia orangnya jarangkan kepercayaan yang bagus, akhirnya kena takut, mereka mundur hati kepercayaannya, ya, tidak mau ikut nanti Nichiren Daishonin. Nah, seperti kita ini, bagaimana hati kepercayaan kita bisa kuat? Berdasarnya apa? Satu, yaitu Shingyo Gangaku. Maka itu kita harus belajar, ya. Setiap saat harus belajar, ya, supaya itu kita punya shinjin, ya, bisa kuat terhadap masalah apapun, tetap kita bisa mempertahankan Nam-myoho Renge Kyo ini sampai ajal. Jadi kalau bisa laksanakan demikian, tentunya harus ada pelajaran, ya. Udah pelajaran harus menjalankan sungguh-sungguh Kungyo dan Daimoku pagi dan sore, ya. Maka itu di situ Nichiren Daishonin kasih tahu, jangan, kamu jangan tanda surat itu. Kenapa? Itu sebetulnya ya, istri, anak itu penting loh ya. Tapi jangan kita
Karena nanti saya tidak sebut Nam-myoho Renge. Kalau saya mundur dari Nam-myoho Renge Kyo, tidak dapat harta benda, nanti istri nggak bisa hidup, anak nggak bisa hidup dan sebagainya. Terus di situ Nichiren Daishonin juga kasih petunjuk bahwa kita ada 3 hal yang penting ya mengenai paring-paring, mengenai seperti harta benda. Di sini ada 3 harta pusaka. Pertama harta benda. Harta benda, bagaimana kamu memiliki begitu banyak pun, begitu saat kita ajal, 1 sen pun nggak akan kita bawa. Yang kita bawa apa? Hanya karma, karma buruk, karma baik, itulah hanya yang dampingin kita. Lain-lain itu kita nggak bisa bawa. Maka harta benda itu bukan tidak penting. Penting. Itu mendukung kita punya pelaksanaan, mendukung kita punya gerakan ya dalam pertapaan. Umpamanya Kenshu, kalau Kenshu kan mau sewa kendaraan dan sebagainya. Begitupun kita jangan pelit-pelit ya, yang pelit-pelit untuk sumbang. Adapun manusia kadang-kadang ya harta benda sama dia itu begitu luar biasa dia pentingkan ya. Kalau suruh dia keluar 1-2 duit ya, apalagi suruh sumbang. Aduh, mau sumbang, dia rasanya seperti mau cabut dia punya bulu kulit aja. Jadi sangat pelit. Sampai-sampai kadang-kadang udah sakit pun mau ke dokter juga pikirin pegang duitnya aja. Sebetulnya itu nggak ada artinya. Ya, maka itu di sini Nichiren Daishonin memberi petunjuk sama Shio Kingo, jangan kamu terikat dengan harta benda. Kemudian perlunya badan ya. Kalau kita badan selalu sakit, tidak bisa apa-apa kita. Nah, seperti sekarang saya sekarang ini kelihatannya di PCR, udah PCR, saya dan istri kena COVID. Tapi sampai sekarang badannya masih fit ya, masih kelihatan seperti sakit lah. Itu kena ada makan obat ya, ada makan obat. Dan di samping itu hemofin itu sangat bagus tuh. Itu untuk membantu kita punya kekebalan ya, bantu kita punya badan cepat-cepat pulih, bisa kita lawan virus ya. Jadi kita jangan beli obat atau tani itu mahal-mahal, kita jangan pelit ya. Kalau kita duit banyak, tapi kalau nggak ada jiwa. Jadi di antara benda paling penting itu apa? Paling agung itu adalah jiwa, ya. Jiwa itu paling agung ya. Nah di sini dikatakan Anda mencintai istri dan tidak mau berpisah dengannya, ya tentunya. Bagaimanapun kita pasti sayang sama istri dan cinta sama anak ya. Tetapi kalau ia sudah mati, maksudnya kalau istri ya, atau sebagai suami ya, tidak ada gunanya bagaimana kita cinta sekalipun. Tapi antara satu yang sudah meninggal, tidak ada gunanya. Nah, bagaimanapun Anda menyayangi harta kekayaan, kalau Anda telah mati akan menjadi milik orang lain. Bukan demikian hanya, apalagi dalam kondisi sekarang ini sangat ngeri loh. Kapan jiwa kita melayang tidak tahu. Nah, kalau kita kemana-mana aja, ini seperti saya contohnya ya. Saya paling jaga protokol kesehatan. Pakai masker medis dalam, luarnya kain. Dia cuci tangan, tidak kumpul-kumpul sama orang. Pakai face shield lagi. Kalau mau belanja juga jaga jarak. Saya sendiri tidak tahu bahwa saya kena COVID. Kenapa? Saya tidak rasa apa-apa. Tiap hari pergi kerja, begitu pulang langsung masuk kamar mandi, ganti semua pakaian, taruh di ember, langsung taruh sabun sampai berbusa-busa. Kemudian sudah ganti pakaian baru
baru turun, saya baru masuk kamar ya. Nih belakang hari ini enggak sekitar ya 5 hari yang kemudian itu yang selalu lewat itu istri saya batuk-batuk, batuk-batuk dan pilek gitu. Dalam hati saya bilang kok bisa gitu? Oh dia bilang kemarin waktu tidur buka AC kedinginan, jadi besoknya jadi acu-acu. Saya pikir ini biasa aja lah. Tahu-tahunya batuk-batuknya tambah berat lagi. Memang sudah ada beli obat batuk ya. Nah, di samping itu anak saya nyusul, Bapak Mama harus periksa, cek PCR. Bilang nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Tapi akhirnya ya kita pergi juga lah. Begitu udah dicek PCR hasilnya keluar, saya dan istri, saya punya yang paling berat. Kenapa? Karena saya punya virus paling banyak. Virus saya paling banyak. Jadi tadinya saya sangkanya saya terpapar dari istri. Sebaliknya saya yang terpapar dia. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu udah cek PCR, jadi kita isoman. Kita isoman 14 hari. Terus langsung ketua umum udah bilang harus lapor ketua RT. Ya, jadi kita jalankan lapor ketua RT. Ketua RT, Pak RT bilang apa? Nggak apa-apa, kamu isolasi di rumah aja ya. Dia bilang, jadi kita ada laporan. Soalnya ada terjadi kasus di Tangerang atau di mana. Jadi waktu kena COVID, dia nak lapor. Kenapa? Takutnya nanti lapor diisolasi, dibawa tempat yang lain. Takut. Sebetulnya sekarang mau bawa kemana? Semua tempatnya udah penuh, rumah sakit penuh, tempat-tempat semuanya untuk karantina juga semuanya penuh. Jadi satu tempatnya yang paling bagus adalah di rumah sendiri. Nah, dia nak lapor gitu. Akhirnya tahu-tahunya meninggal. Begitu udah meninggal, baru lapor sama Pak RT. Pak RT tidak mau urusnya loh. Soalnya keki. Waktu sakit nggak lapor saya. Sekarang meninggal baru lapor. Jadi dia nak urus. Ketua umum bilang, kalau ketemu hal demikian Pak RT nak mau urus, lapor ke polisi. Ya, nanti polisi bisa tangani. Nah, oleh karena ada terjadi hal demikian, terjadi pengalaman begitu, jadi saya langsung lapor sama PLT. Di sini dikasih tahu, maksudnya apa ini? Maksudnya kasih tahu, kalau kamu mempertahankan lo punya tanah, ya dudukan, nah ada artinya gitu. Ini seperti apa yang dikasih tahu di sini, lepaskan kita punya kepercayaan, ya. Lindungi kita punya harta benda. Ini dikirim dari sini. Ambil contoh seperti gini. Harta benda bagaimana atau kekayaan bagaimana kita miliki. Tetapi kalau kita udah meninggal, itu apapun kita nggak bisa bawa. Nah, Ketua Umum sering bilang, kekayaan itu atau benda itu adalah mendukung kita punya kehidupan. Ya. Maka itu ada kadang-kadang dulu ya, sering ada sumbangan seperti contohnya sumbangan tahun baru, sumbangan untuk dana paramita untuk 28 Oktober. Pokoknya untuk yang gerakan-gerakan itu diadakan sumbangan sampai-sampai ada anggota bilang, apa ini Ombuin? Selalu aja ada sumbangan-sumbangan itu. Gitu ya. Nggak tahu ya orang lagi susah. Sebetulnya kalau kita sumbang ya, itu sumbang kepada Sakdharma Pundalika Sutra, ya. Sakdharma Pundalika Sutra itu sama sumbang ke Buddha lebih agung. Sakdharma Pundalika Sutra. Jadi jangan kita pelit-pelit. Kita nggak bisa sumbang banyak, sumbangnya sesuai kesungguhan hati aja. Sumbangan kita laksanakan. Pernah dalam ajaran sumbangan itu adalah untuk mematahkan kita punya pelit, keegoisan, mematahkan kita punya pelit. Nah, seperti satu sumur ini contohnya. Kalau sumur itu selalu dipakai, malahan airnya tetap ada, tetap ada. Kadang-kadang lebih tinggi lagi air sumurnya lebih banyak.
Tapi kok air sumur itu jangan dipakai, nanti lama-lama jadi kering loh. Nah, alam pun demikian ya, alam pun demikian. Sudah diambil, dia timbul lagi, sudah diambil, timbul lagi. Jadi kita semampu aja lah, umpamanya kita jalankan jaimu. Nah, apalagi sekarang tebing tinggi itu mau bangun wihara ya, itu semuanya butuh biaya. Jadi kita satu orang semen, umpamanya bisa semen 1 sak semen, nah sanggup semen langsung, nah sanggup sumbang sama 1 sak semen bisa sumbang berapa bata, sumbang berapa bijinya bata. Artinya sesuai kita punya kemampuan. Jadi jangan pelit. Dikirin Daisonin ya, sejak menjalankan pertapaan, dia sama sekali ya dalam kehidupan kali ini dia tidak ada inginan untuk apa, untuk jadi kaya atau apa. Dia cuma ada satu inginan, itu adalah hanyalah mencapai kesadaran Buddha. Artinya mencapai kebahagiaan ya. Nah, cuma itu aja. Kalau kita manusia tentunya tidak luput mau kekayaan ya. Oleh karena dia sayang sekali sama Sio Kinggo, supaya Sio Kinggo jangan gampang-gampang karena harta benda tanahnya mau disita, akhirnya dia tanda tangan. Kalau udah tanda tangan, mundur dari kepercayaan, harta bendanya dia tetap ada. Tapi kalau dia nggak mau tanda tangan, akan disita. Jadi di sini Nichiren Daishonin ingin sekali agar Sio Kinggo bisa menuliskan jiwa dari Saddharma Pundarika Sutra ya. Itu bimbingannya benar sekali ya. Di sini dikasih tahu sutra lainnya selain dari Saddharma Pundarika Sutra ya. Itu bukan ajaran rahasia. Hanya Saddharma Pundarika Sutra yang merupakan ajaran rahasia. Itu kenapa disebut Saddharma Pundarika Sutra atau Nam-myoho Renge Kyo itu ada sutra rahasia, karena itu terpendam di dasar kalimat bab ke-16. Di situ ada Saddharma Pundarika di situ. Itu apa? Itu Sandai Hiho, Honmon no Hondon, dikirim Nam-myoho Renge Kyo ya. Ada Nin Hondon dikirim Daisonin, dan Ho Hondon Nam-myoho Renge Kyo. Ada Honmon no Daimoku Nam-myoho Renge Kyo. Ada Honmon no Kaidan. Artinya apa? Artinya kalau kita menganut di luar ajaran ini, di luar dari Nam-myoho Renge Kyo, itu lain-lain itu tidak bisa jadi rahasia hukum. Hanya Nam-myoho Renge Kyo rahasia hukum karena memiliki Sandai Hiho. Dan kalau kita bertapa-tapa atau kita menjalankan sila sampai bertahun-tahun, kalau ajaran yang kita pegang itu adalah di luar dari Nam-myoho Renge Kyo, itu sulit mencapai kebahagiaan. Ini sia-sia aja ya. Nah, di sini dikasih tahu. Apabila seseorang melendahkan dan mencaci hukum orang lain. Nah, seperti Ryokan. Ya, ada juga dari sekte yang mana dia bilang Saddharma Pundarika Sutra di bawahan itu. Di 2 atau yang ketiga, hanya dia punya sutra yang paling unggul ya. Jadi di sini katakan apabila seseorang melendahkan dan mencaci hukum orang lain karena sangat menyayangi dan terikat pada hukumnya sendiri. Kayak ini Ryokan ya, selalu memuji-muji dia punya ajaran. Nah, terus
menfitnah orang punya hukum. Meskipun ia mempertahankan sila, jangan pantangan. Kalau dalam ajaran sementara, bagian laki-laki 250 pantangan. Kalau bagi perempuan 500 pantangan. Nah, di sini kalau dia bilang apa? Meskipun ia mempertahankan sila, ia tak dapat lepas dari penderitaan neraka. Bayangkan mereka ya di luar dari ajaran kita itu, ajaran yang luar, mereka mencaci maki Sabdharma Pundalika Sutra, pasti tidak akan lepas dari penderitaan. Dengan tulus dan jujur membuang ajaran upaya sementara. Di sini setiap kali punya guru Sio selalu dikasih tahu. Kita jangan pegang lagi ajaran upaya atau ajaran sementara. Itu yang 42 tahun punya ajaran. Karena itu menuntun. Itu ajaran itu ada untuk menuntun masuk ke Sabdharma Pundalika Sutra. Jadi yang kita pegang ada ajaran sesungguhnya. Ajaran sementara jangan pegang lagi. Nah, coba ajaran sementara gimana contohnya? Ya ada yang cakcai punya dan sebagainya itu. Ya ada di rumah duka, ada rumah kecil, ada bakar-bakar, macam-macam lah untuk yang sudah meninggal. Sebetulnya itu sudah ajaran sementara, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Pada Mutakhir Dharma itu apa yang kita jalankan hanya 6 myoho renge, tidak butuh gitu-gituan jali. Itu karena ada ajaran itu adalah upaya menuntun kita masuk ke ajaran sesungguhnya, ya. Jadi jangan pakai itu lagi. Dan tidak menerima satu sail pun dari sutra lainnya. Ingat, kalau sudah 6 myoho renge, jangan lagi kita campur aduk dengan ajaran yang lain, ya. Hanya 6 myoho renge saja yang suci. Di sini Nagarjuna. Nagarjuna itu dari India itu kalau bahasa Tionghoa Longsu Khenchin. Nagarjuna adalah guru sastra pewaris hukum. Adalah bodhisattva yang kemunculan dilamarkan oleh Buddha Shakyamuni. Ia mungkin sudah memperkirakan, ini dia udah tahu, Nagarjuna sudah udah tahu, ya, mengetahui adanya Kobo dan Panlon ini berdua ini yang akan menfitnah Sabdharma Pundalika Sutra. Nagarjuna sudah tahu karena dia adalah guru sastra, dia sangat mengerti sutra. Karena itu selain dari Sabdharma Pundalika Sutra, ya itu mereka yang pegang itu ajaran yang sesuai untuk masa Pracima Dharma, itu ajaran mereka itu yang dipegang Kobo dan Panluan itu hanya untuk Syoho, yaitu untuk 2000 tahun kemudian, untuk 2000 tahun yang Buddha Shakyamuni meninggal. Kalau untuk masa sekarang ini yang tepat waktu, ya, dan tepat waktu dan tepat guna itu hanya 6 myoho renge kyo. Itu aja yang kita pegang. Myoho renge kyo intisari ajaran pokok Sabdharma Pundalika Sutra merupakan kumpulan karunia kebajikan puluhan ribu pelaksanaan dan kebajikan dari para Buddha ketiga masa. 3 masa lampau, sekarang akan datang, dan 10 penjuru, ya, dari timur barat sampai 10 penjuru itu mereka bisa mencapai kesadaran Buddha hanya 5 aksara,
yaitu Myoho Renge Kyo. Ya, jadi 3 masa Buddha-Buddha itu bisa mencapai kesadaran Buddha karena ada Myoho Renge Kyo ya. Di sini kasih tahu apa ya? Seorang mempertahankan sila gaib dari puluhan ribu pelaksanaan dan kebaikan. Pada masa yang akan datang, ia tidak pernah dapat memutuskan meskipun ia mencobanya. Artinya ya, walaupun udah menjalankan betapa sampai puluhan ribu tahun punya loh, walaupun dia udah menjalankan ribuan pelaksanaan yang baik. Kenapa? Oleh karena itu sila itu disebut sila bencana pusaka wasla Ponggo Hokikai. Artinya Ponggo Hokikai itu ada seperti belian. Belian itu sangat keras. Itu susah dipecahkan. Susah dipotong. Artinya Myoho Renge Kyo sulit sekali untuk dihancurkan ya. Kenapa? Myoho Renge Kyo itu agung, Raja Sutra. Karena itu hanya satu-satunya hukum yang bisa membuat manusia mencapai kesadaran Buddha. Nah, di sini dikatakan dari sekte yang luar dia pernah dapat memutuskan nggak bisa potong belian ini. Ponggo Hokikai, sila bejana pusaka, meskipun ia mencobanya. Artinya meskipun mau coba menghancurkan Myoho Renge Kyo, nggak akan bisa, ya, karena begitu kerasnya, ya. Sila gaib ini para Buddha ketiga masa dapat menjadi trikaya. Trikaya itu Dharmakaya, ya. Trikaya itu tiga. Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya dari Buddha yang tak terawal terakhir. Di sini dikasih tahu hanya mempertahankan sila gaib ini para Buddha ketiga masa dapat menjadi trikaya. Nah, artinya bisa jadi Buddha kalau kita mempertahankan Myoho Renge Kyo. Ya, di sini di mana kaya itu adalah ketai, fungsi jiwa itu jasmani. Sambhoga kaya itu kupai yang nggak bisa lihat, gerakan hati yang menggerak pengetahuan, menyimpan ingatan serta menggerakkan perasaan. Ini yang nggak bisa kita lihat punya, tapi ada muncul di pikiran kita. Dharmakaya atau cutai, inti hakikat kita, inti dari jiwa kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mempertahankan sila bejana pusaka ini, mempertahankan Myoho Renge Kyo, ya, kita dapat menjadi trikaya. Jadi Buddha lah istilahnya, ya. Buddha merahasiakan dan tidak menyampaikan hal ini di dalam berbagai ajarannya. Artinya kalau sungguh-sungguh kita mempertahankan Myoho Renge Kyo, kita juga menjadi trikaya. Di sini dikasih tahu ajaran sementara maupun ajaran bayangan
tidak ada karunia kebajikan. Karena tidak ada karunia kebajikan sedikit pun, maka tidak ada gunanya untuk mempertahankan sila sai, meskipun itu hanya untuk 1 hari. Sebetulnya kalau bahasa Tionghoa bukan sai. Kalau sai dari bahasa Hokkien lu tahu lah. Harusnya cai. Cai itu cai. Cai. Harusnya bukan sai, harus cai. Jadi cai di sini artinya sila sai adalah sila-sila yang dijalankan dengan tujuan untuk menyucikan diri sendiri. Jadi untuk ajaran sementara, kalau kita mau bersihkan kita punya jiwa, adalah apa? Adalah kita berpantang makan daging. Kita nggak boleh makan daging. Saksena. Kalau makan daging itu kambing, sate, ya, babi itu harus dibunuh. Jadi kita nggak boleh makan daging. Kemudian berpantang minuman keras, tidak menikah, maka itu biksu tidak menikah. Kenapa? Jaga pantangan. Sebetulnya ya, ini ada daging-daging, ayam dan sebagainya. Itu mereka ini binatang ini memang sih khusus untuk manusia, ya. Kita makan dia punya daging supaya bisa menyambung kita punya jiwa. Nah, kita baru bisa hidup. Karena daging itu kan mengandung protein. Kalau badan kita nggak ada protein, akan kita jadi sakit. Begitupun tidak boleh minuman keras. Minuman keras sebetulnya boleh dikit-dikit, umpamanya pada malam mau tidur, minumannya sedikit, gitu ya. Jadi supaya bisa tidurnya enak. Jangan minumnya sampai mabuk-mabukan, itu nggak boleh tuh. Ya, berusak badan. Apalagi kalau kita ada penyakit lever, wah hantam-hantam itu. Minum bir sekali berapa botol. Di situ juga kalau ada darah tinggi, waduh bisa stroke gitu. Jadi ini pantangan-pantangan begitu sudah tidak begitu sesuai ya dalam Sakkama Pundalika Sutra. Nichiren Shoshu punya biksu juga nikah. Nichiren Shoshu punya biksu juga kerja, ya. Nah, kita lihat biksu dari Nichiren Daiso, dari biksu dari Nichiren Shoshu, mereka ada keluarga loh, ya. Ini ajaran sementara maupun ajaran baik. Tidak ada karunia kebajikan, karena tidak ada karunia kebajikan sedikit pun, maka tidak ada gunanya untuk mempertahankan sila sai, meskipun itu hanya untuk 1 hari. Untuk 1 hari kita cacai, itu juga nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena di situ dikasih tahu tidak ada karunia kebajikan. Karena tidak ada karunia kebajikan sedikit pun, maka tidak ada gunanya untuk mempertahankan sila sai. Ya sebetulnya ya, kita jadi murid di Nichiren Daiso ini ya, kita sangat beruntung loh, bahagia loh. Jadi kita punya pertapaan jalannya bertahun-tahun, puluhan tahun, nggak akan jadi sia-sia. Jadi seperti di sini dikatakan ada makan sai itu, cai itu nggak ada manfaatnya. Mereka kan nggak tahu. Mereka ada, ini hari cai ya, saya cai loh. Oh ini hari Sabtu ya, saya cai loh gitu. Ya sebetulnya di sini dikasih tahu nggak ada manfaatnya ya. Walaupun kita jalankan 1 hari. Sebetulnya seperti kita vegetarian, hanya makan sayur, tidak makan daging. Dulu pernah sekali loh, ada yang temannya anaknya nikah, kita diundang ke Duta Mas itu. Ada sate, dibuat seperti pecis sate, wangi lagi sudah panggang. Kemudian dikasih bumbu kacang. Waduh, kalau bukan bilang itu vegetarian, kalau dilihat dari mata, itu sangkanya sate benar-benaran karena warnanya semuanya mirip pecis.
ya wangi lagi sudah panggang. Tentulah waktu mau panggang yang taruh semacam minyak wangi-wangi supaya itu terigu, dibuat dari terigu. Jadi melesap, jadi enak dimakan. Kemudian tidak boleh makan sayur ya. Sebetulnya sayur itu ya dia bukan, mereka tidak makan daging tapi makan sayur. Sebetulnya sayur juga ada jiwa. Coba yuk taruh tauge aja. Pertama itu dari kacang hijau. Oh, kena air dikit lembab, besok lusa udah keluar jadi toge. Ya, kemudian nanti gede lagi. Sayur cincai, kol dan sebagainya. Coba kalau anak ada jiwa, bisa tumbuh. Nah ada jiwa dari kecil, totalnya udah jadi gede. Nah, itu sebenarnya kalau kita udah belajar agama Buddha jadi lucu. Nggak boleh makan yang daging tapi makan vegetable. Vegetable itu juga vegetarian juga dari sayur-sayuran juga ada jiwanya. Kalau anak ada jiwa nggak akan tumbuh. Nah, makanya di situ ajaran kita itu sangat hebat ya dalam Holding Keke. Nah, akhirnya majikan Yopinggo yang nama Emma pada sesuatu hari itu sakit. Udah sakit tuh. Nah, coba lihat di mana kalau sikap dari si Yopinggo. Itulah. Nah, Lasa ilo. Halang-halang saya sebut namanya Holding Keke. Sekarang gue tahu menfitnah dan sebagainya ya, mengharang saya sebut namanya Holding Keke Lasai. Tapi si Yopinggo enggak demikian ya, bimbingan dari Nichiren Daishonin diobati. Akhirnya emannya jadi sembuh. Begitu sembuh, dia situ udah mulai dekat dengan Yopinggo ya. Jadi Yopinggo udah majikan sudah mulai membaik ya. Kemudian itu tanahnya yang disita itu dikembalikan loh, malahan lebih banyak lagi. Nah, ini bimbingan dari Nichiren Daishonin ini hebat ya, tepat ya, karena Buddha dia bisa tahu mana yang harus kita laksanakan. Di situ banyak terperinci, di situ dikasih tahu si Yopinggo. Itu sekarang posisi kamu ini sangat bahaya. Karena rekan-rekannya semua iri hati pada kamu. Jadi mau kemana aja, ya jangan sendiri. Kalau sendiri ini gampang diserang. Seperti ada penjaga malam. Jangan lihat dia penjaga malam itu, ya. Tapi dia kena, walaupun penjaga malam, dia punya harta juga disita. Jadi sama ya. Jadi dia juga sebut namanya Holding Keke. Jadi harus satu hati. Jadi mau kemanapun harus ada kedampingannya. Kalau mau minum arak, minumnya di rumah aja. Kalau tiba-tiba disuruh majikan mau ketemu, minta rundingan dengan Nichiren Daishonin dulu. Jangan seperti api berkobar-kobar gitu, langsung pergi. Nah, di sini juga dikasih tahu hati kepercayaan jangan seperti api, begitu ketemu suasana kesulitan langsung kita mundur, tapi harus seperti air ya. Seperti air mengalir terus. Jadi di situ banyak loh. Nichiren Daishonin begitu satu persatu begitu jaga Yopinggo punya keselamatan. Dan di sini dikasih tahu
Kalau besi ditempa ya, besi ditempa, ting tong jadi merah loh. Jadi merah ya membara. Kalau udah merah membara, kita masuk ke air. Kemudian masuk lagi kobaran api itu ditempa lagi. Nanti jadi apa? Jadi pedang. Jadi pedang yang tajam. Jadi keras loh besinya, ya. Itu pisaunya, pedangnya jadi keras dan tajam. Jadi si Yokinggo juga harus ditempa juga jiwanya supaya nanti ketemu kesulitan apapun dia bisa atasi, tidak cepat mundur dari hati kepercayaan. Sutra bagaimana agung pun seperti Saddharma Pundarika Sutra. Kalau tidak orang meneruskannya itu lama-lama juga jadi musnah, hilang. Ya, jadi penting sekali. Oleh karena itu kita lah selalu belajar Gosho. Jadi setiap bulan itu ada Gosho baru, ada Gosho baru. Kalau kita tidak pelajari dan tidak sebarkan, lama-lama Gosho pun jadi hilang. Tapi Gosho ini kan tidak bisa bicara sendiri. Jadi harus melalui manusia, melalui orang yang meneruskannya ya. Di situ Nichiren Daishonin juga membimbing Shokinggo harus bisa menerima seperti yang tadi saya katakan itu, siapa itu penjaga malam itu harus menerima dia. Hati ini harus seperti lautan besar ya. Begitu banyak, kalau lautan besar itu bisa menerima sungai-sungai kecil, tampung aja dia ya. Jadi hati kamu harus demikian sehingga nanti kamu banyak temannya. Nanti musuh mau menyerang nggak berani. Lagi pertemuan ya, lagi ceramah, yang lagi ceramah. Jadi di sini bahwa hukum Buddha adalah hukum kewajaran. Ya, kalau dari hukum dari Buddha yang lain seperti yang dari Nembutsu itu, mereka selalu melaksanakan sesuatu tanpa peri kemanusiaan, menindak. Tapi bagaimanapun kalau ajaran yang sewajarnya itu pasti bisa menang ya. Seperti kita lihat ini ada peristiwa Acehara di mana 3 saudara itu dipenggal kepalanya. Nah, setelah berapa tahun kemudian itu Simon yang memerintahkan untuk memenggal kepalanya 3 petani Acehara itu juga dikena penggal di tempat yang sama. Jadi ini hukum agama Buddha itu wajar-wajar aja. Ya, jadi jangan kita anggap oh sudah ada Gohonjonnya hebat. Saya ada kesulitan apa itu pokoknya saya doakan nanti Gohonjon bisa bereskan. Itu salah. Gohonjon itu memang agung, memang hebat. Cuma Gohonjon itu adalah untuk kita bisa memunculkan kita punya kesadaran Buddha. Jadi seperti yang katakan di Gosho ini, orang-orang itu masyarakat menyumbang buat hal-hal banyak yang benar, tapi di belakang itu ada suka benci, iri hati. Itu pun tidak ada karunianya itu ya. Dan di sini juga ada juga terjadi satu peristiwa. Pada saat di Jepang itu lagi kemarau. Di situ dari murid Nichiren Daishonin maupun murid dari Ryokan ya. Jadi arahan
mereka adakan pertandingan untuk menurunkan hujan. Itu ada perjanjian. Kalau dari murid-murid Nichiren Daishonin bisa berdoa turunnya hujan, itu Ryokan yang bilang loh. Itu dia punya murid, Ryokan itu semua menganut Namyo Horenge Kyo. Sebaliknya, kalau murid-murid dari Nichiren Daishonin tidak dapat ya menurunkan hujan, mereka harus jadi murid dari Nembuche. Nah, deal ini dipegang. Oke, jadi. Nah, pertama kali dijalankan doakan hujan ratusan biksu dari sekte Nembuche. Mereka pakai sutra mereka berdoa. Tahu-tahunya rupanya turun hujan. Hujannya nak turun, malahan datangnya taifun. Angin kencang. Begitu hebat. Wow, jadi malapetaka. Sekarang gantinya murid-murid Nichiren Daishonin berdoa hujan. Baca sutranya apa? Ana jigage Nyoho denge go ho bemboy dai ni bini saya sandu samai anjo nikigo sampai Sokubushi, Jodu Sokubushi, Namyo Renge Go. Lantas bintik-bintik hujan itu turun. Yang lembut turun hujannya. Nah, dari murid-murid dari sekte Nembuche kala, mereka ingkar janjinya. Jadi luar biasa ya. Hanya doa dengan Namyo Horenge Kyo aja. Itu sudah bisa turun hujannya. Tuh, karena itu ada gaibnya. Sesuatu yang tidak terjangkau. Namyo Horenge Kyo itu bisa getaran ke alam semesta. Ya. Sekian dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Letemea. Terima kasih Pak Letemea atas penjelasannya tentang Kosho ini. Mungkin selanjutnya mau langsung Ibu Kristanti atau Ibu Pisyang atau Pak Aloy? Ibu Pisyang lah. Ibu Pisyang kan dulu. Cikutan gitu. Ibu Pisyang itu Cikutan, ya. Ibu masih di mute, soalnya tadi berisik jadi saya mute. Ini, Ya, buka. Ibu pencet yes. Pencet yes aja. Hah? Udah suaranya. Ah, udah ada suara udah. Ya, udah. Namyo Horenge Kyo. Selamat Namyo Horenge Kyo. malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Malam. Ya, rezeki ya. Kalau saya bilang rezeki ya, ini hari saya bisa sampaikan kata-kata Buddha. Masih hidup lah ini hari ya, bisa sampaikan. Makanya ya, apapun yang terjadi itu ya, kita nggak tahu ya. Tahu-taunya, kena COVID ya. Saya juga nggak percaya itu. Waktu itu kan, waktu Gosyo kemarin tuh ada batuk gitu ya. Udah batuk, minum obat baik. Tapi jadi bindeng gitu ya. Terus hari Seninnya itu anak suruh pergi cek dah. Saya bilang ngapain cek gitu. Mama mah bandel ya. Bandel, saya bilang nggak ada apa-apa, ngapain cek. Akhirnya dipanggilin itu Grab. Ya, didaftarin. Jadi pergi ya. Udah pergi. Tahu-tahunya udah besok malamnya itu ada kabar bilang dua-duanya positif ya. Saya juga rasa masa iya gitu ya, masih nggak percaya gitu. Karena kita biasa-biasa aja gitu. Jadi makanya ya, apapun yang terjadi itu jangan anggap enteng gitu ya. Kita udah cek itu udah tahu, kita harus jaga. Jadi dia cari dokter online gitu, dia kasih vitamin ya, kasih obat COVID ya, kita jagalah
Jadi ternyata Bapak punya virus lebih banyak itu ya. Dia tular ke saya itu. Yang baik nggak ditulalin, yang jelek ditulalin ya. Jadi saya ya katanya itu adik ipar saya itu harus pisah, satu tidur di atas. Jadi ada yang bilang dua-dua udah COVID nggak apa-apa. Tapi ada yang bilang jangan, kalau itu virusnya banyak lebih baik pisah ya. Jadi dia di rumah juga pakai masker lah. Jadi jarang-jarang lah, jangan temu gitu ya. Jadi makanya ya, kita itu perasaan jiwa itu penting ya. Kalau saya itu biasa-biasa aja gitu ya. Saya udah bilang kena COVID, saya juga nggak dianggap gitulah. Ya biasalah bangun tidur, sembayang, ya cuci baju lah, masak lah apa itu ya. Cuma sekarang udah nggak bisa kemana-mana ya. Jadi anak itu kirimin sayur lah apa, kirimin semua ya. Jadi makanya rezeki ya, rezeki itu ya saudara apa ya bisa kirimin vitamin lah apa ya, anak juga beliin oksigen tuh yang kecil ya, takut di tiap hari suruh cek itu oksigennya berapa, suhu panasnya berapa, darah tingginya berapa itu. Jadi saya itu nggak usah ke dokter, itu anak 3 tuh video call tuh sekali keluar ya, mantu cucu semua gitu ya. Jadi itu kayak dokter pribadi itu. Terus berapa jam tanya lagi udah cek belum apa. Jadi dia bilang kita kan udah lansia ya, jangan sampai sesek gitu. Kalau udah sesek itu udah bahaya gitu ya. Jadi saya udah minum vitamin, minum itu apa hemohin apalah nggak tahu. Jadi pokoknya minum sehari 3, pisah-pisah lah, vitamin dulu apa. Terus saya nggak pernah keluar di depan jemur ya. Sekarang lihat matahari jam 10 ya, udah ada matahari. Kita baru keluar mataharinya jadi gelap gitu ya. Ya takut juga sama saya kali. Jadi ini hari kenceng mataharinya. Jadi tiap hari sekarang udah tungguin jam 10 jemur matahari gitu. Jadi itu waktunya lewat begitu aja. Nanti ya lihat dengerin itu pelajaran. Saya kalau pagi kalau beres saya udah dengar itu sampai cuci baju itu mesinnya. Saya depan dengar, nanti udah itu ya gitulah kerjaan saya biasa aja. Jadi saudara saya telepon juga suara saya tuh nggak rasa orang sakit juga. Lu kok nggak sakit ya? Enggak lah, COVID lah biasa, nggak sakit, biasa-biasa aja saya bilang gitu ya. Nggak usah dipikirin, happy aja. Yang penting perasaan jiwa kita ya. Kita kalau kena apapun ya, kalau saya pribadi ya dari dulu ada apapun terjadi itu saya nggak itu gugup apa ya, terima, pokoknya cari obat ya, apa yang bisa sembuhin kita ya minum lah, vitamin lah apalah, jemur ya jemur, protokol kita jaga apa ya, itu penting ya. Kita mau dengerin kata-kata Buddha. Saya rasa untung ya dari dulu saya senang dengar kata-kata Buddha gitu. Jadi ada apapun ya sering dengar. Jadi dengan perasaan jiwa kita atur perasaan jiwa. Jangan udah kena COVID tuh, jadi ada kan yang takut. Jadi aduh gimana ya, mati nggak gitu ya. Jadi kita nggak pikir gitulah. Pokoknya ya nanti Jumat, Senin udah pikir Jumat mau ceramah ya dengerin itu, bolak-balik dengar gitu ya. Mau sampaikan kata-kata Buddha. Saya rasa itu ya, memang penyakit itu semua orang ada ya. Tergantung kita terima gimana. Ada juga teman dengar kena COVID gitu ya, belum dicek, kayaknya ya mungkin ya saya kena ya, kok rasa gini. Ya itu perasaan ya, nggak ada penyakit pun jadi penyakit ya. Ada yang nggak bisa tidur ya, nggak bisa makan. Saya itu kalau hidungnya nggak cium wangi itu, tapi makan masih rasa itu, masih rasa pedas, pahit, apa manis rasa. Saya makan bisa lah, pokoknya masak, makan. Bapak juga bisa makan ya. Yang penting bisa makan lah.
ya. Jadi bisa gerak, ada gerak-gerak dikit ya, ngepel kalau udah capek ya tidur-tiduran gitu ya. Jadi itu jalanin dengan hati yang gembira gitu, nggak usah dipikirin ya. Apapun yang terjadi terima aja ya. Saya ingat dulu mata saya bilang kena itu bocor lah, beku darah apa. Saya juga orangnya nggak itu ya, cari dokter gitu ya, cari dokter, obatin. Jadi bisa dapat jodoh dokternya yang baik, bisa cocok ya. Sampai waktu itu kan 3 bulan sekali mau ke Kuala Lumpur suntik gitu sampai 12 kali loh. Jadi itu 12 kali. Jadi naik kapal terbang tuh bolak-balik tuh kayak naik becak saya pikir ya. Tapi sekarang pikir ya, ngeri juga ya naik pesawat tuh. Kayaknya ya kadang-kadang pas itu dengar pesawat hilang lah, jatuh lah apa ya. Jadi itu udah lewat. Makanya ya kita nggak pikir yang enggak itu tahu-tahu lewat. Tahu-tahu kita punya mata juga ya boleh bilang baik lah ya. Kita bisa masak, bisa apa, cuma nggak bisa baca itu surat-surat. Makanya kalau orang WA saya nggak bisa, harus telepon ya. Jadi makanya ya terima aja. Tahu-tahunya dulu saya lihat teralis itu ya, kayaknya lulus jadi ombak gitu ya. Sekarang ya itu jangan dilihat lah, pokoknya jalan lihat bisa masak bisa apa udah terima kasih. Gonson terima kasih, saya sering ya terima kasih kita bisa jalanin kata-kata Buddha. Saya rasa untung sekali ya. Kita ini hari ya bisa sehat itu penting ya. Makanya kadang-kadang orang itu kalau sehat tuh males ya. Males dengar lah ngapain lah gitulah. Dengar juga begitu kayaknya nggak rasa apa-apa. Sebetulnya itu salah ya. Kita banyak dengar itu ya tumpukan. Seperti kita tumpuk ya ditabung di bank itu. Sebulan berapa tumpuk-tumpuk baru ada duit ya. Tapi kalau kita nggak males itu tabung ya, kita sampai sebulan juga nggak ada apa-apanya. Makanya jiwa kita juga gitu. Kita harus ya, kalau kita udah dengar kata-kata Buddha itu, kita harus bisa atur perasaan jiwa kita. Yang mana baik, yang mana enggak. Kita harus bisa tahu gitu ya. Jangan kita udah sembahyang, Nam-myoho Renge-kyo, ya yang jelek-jelek kita tetap jalanin. Jadi baik jalanin, jelek jalanin. Jadi akhirnya baik, jelek itu tumpukannya seimbang gitu ya. Malah yang jelek banyak ya. Makanya saya sering untung saya Nam-myoho Renge-kyo ya dari pemudi ya. Udah Nam-myoho Renge-kyo itu untung sekali. Memang nggak gampang ya. Kita mau pertahankan Nam-myoho Renge-kyo sampai sekarang itu ya. Kita harus sungguh-sungguh dengar, mau jalanin. Apapun yang terjadi, jangan ngeluh. Jangan kok saya udah sembahyang kok bisa kena ini, bisa ini itu ya. Itu jangan. Siapapun bisa kena ya. Tergantung kita terima dengan gembira. Kita mau jangan udah kena kita salahin lingkungan ya, salah ini, salah itu. Kita harus perbaikin diri kita sendiri yaitu perasaan jiwa. Itu penting ya. Memang ya perasaan jiwa kalau kita itu nggak bisa atur ya. Jadi kita udah sakit ya, udah kena COVID, kita masih marah-marah, kayaknya sebel lah, apalah. Jadi gimana bisa baik ya? Jadi kita happy-happy aja lah. Memang COVID ada semua, ada orang juga nggak percaya ya. Tapi kita udah tahu ya. Sekarang tambah banyak ya. Ya, saudara saya juga ada yang kena, tapi udah baik. Dia bilang, yang penting jangan stres, nggak usah dipikirin. Ya, kalau anak saya bilang itu kayak flu berat aja. Pokoknya jangan dipikirin lah. Happy-happy aja. Dia bilang nonton yang lucu-lucu gitu ya. Kalau saya mah nonton lucu-lucu mah enggak lah. Saya lebih baik lihat bikin kue di online itu, HP lah, dengar-dengar lagu lah, dengar-dengar kata-kata Buddha itu waktunya aja udah habis. Kayaknya cepat sekali. Udah sore gitu ya. Ya, daimoku lah, apalah, atur. Jadi itu sehari-sehari lewat cepat ya. Tahu-tahu ini hari juga udah seminggu ya. Seminggu. Jadi saya dari hari itu tanggal 4 ya cek itu ya. Sekarang udah tanggal 9. Ya cepat itu lewat ya.
Makanya ya, saya rasa semua orang bisa sakit ya. Tergantung kita mau terima dengan senang hati, jangan ngeluh, jangan salahin lingkungan lah. Apapun yang terjadi terima, doa ya. Kuatkan kita punya sinjin, itu penting ya. Kalau kita udah kena penyakit, kita mesti marah, mesti males, itu penyakitnya nggak baik-baik, kayak tambah berat gitu ya. Jadi makanya saya udah tahu tuh, kita mau jalanin yang benar-benar kata-kata Buddha, kita harus ingat kata-kata Buddha ya. Jalanin hari-hari dengan gembira ya. Memang ya kalau mau jalanin sungguh-sungguh itu nggak gampang ya. Tapi kita kalau udah dengar kata-kata Buddha, kita mau resep di dalam hati kita ya. Kita bisa, akhirnya kita apapun bisa tahu ini yang nggak boleh, ini yang boleh ya. Jadi akhirnya kita hidup itu kayak ya tenang-tenang aja. Kalau saya dari dulu ya udah dengar kata-kata Buddha itu ya, pun dikit pun ya, kita jiwanya bisa tenang ya. Apapun kita nggak gugup, tenang aja, pokoknya pasti baik ya. Sekian lah. Ya, terima kasih Ibu Pisang. Hari ini kita mendengarkan ya gimana Ya. yang hati yang tenang menerima suasana apapun itu gitu, jadi nggak panik gitu ya. Oke, selanjutnya dipersilahkan untuk Ibu Kristanti, silakan Bu. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Ada ibu, bapak-bapak, adik-adik kita semuanya. Selamat malam. 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 Tadi kita dengar ya banyak dari Pak Letemea, tuh Gosio udah tuntas lah. Nah, terus kita dengar dari Ibu Pisang pengalaman dan ketenangan hati itu. Memang biasa Ibu Pisang ini tenang, sudah gasnya keluar api dia masih tenang, ambil kesetan kasih air. Kalau kita udah lihat api udah waduh gimana ya. Nah, itu ketenangan, itu butuh ketenangan untuk mengatasi apa-apa. Nah, itu butuh. Jadi kita sebenarnya ya sebut Nam-myoho Renge Kyo, memang kita butuh, kita punya jiwa yang biasa enggak tenang. Kita kalau udah ketemu Nam-myoho Renge Kyo, kita daimuku banyak, itu bisa tenang. Ya. Jadi kita biasa yang wah, lihat apa-apa sedikit udah hatinya sudah enggak bisa tenang gitu. Nah, jadi itu yang tadi dikatakan oleh Pak Letemea, mutiara yang begitu keras itulah sebenarnya jiwa Buddha kita ya. Honggo Kokikai itu ya, itu jiwa Buddha kita. Itu begitu jiwa Buddha yang sebenarnya yang dikatakan kalau itu yang begitu keras, bukan keras apa ya, tapi di sini juga dikatakan besi yang tidak ditempa akan meleleh. Kalau ketemu api dibakar sebentar meleleh. Tapi kalau pedang yang udah ditempa itu nggak gampang meleleh. Makanya kenapa ini kita ini dikatakan kita sebenarnya begitu ketemu hukum Buddha ini, si Jokinggo itu ditempa oleh Buddha Nichiren Daishonin. Apapun ketemu penderitaan apa, kita bisa terima dengan tenang. Kita yang tadi dikatakan Ibu Pisang tidak nyalain siapa-siapa kan. Tadi saya turun ke bawah ngantar paket itu ada ketemu dia, ada temen yang lantai 5, dia bilang lu tahu nggak tadi ada di lantai 19 ada orang mati yang datang ambulan itu pakai APD semua. Saya bilang enggak, saya enggak lihat, saya enggak tahu. Di apartemen ini banyak yang kena, dia bilang gitu. Tapi kita kan nggak tahu siapa yang kena, siapa nggak tahu kita. Naik lift udah ditulis 5 orang, tidak boleh lebih. Tapi banyak orang yang nggak peduli, masuk sampai kadang-kadang sampai hampir 10 orang. Masa kita bilang, ada yang berani, udah 5 orang, aduh nggak boleh masuk lagi 5 orang. Ah, enggak. Tapi ada yang nggak peduli, dia masuk juga.
Malah ada nggak pakai masker lagi. Saya bilang, waduh, ini orang bukiasi ya, nggak takut mati dia, nggak pakai masker. Encik-encik udah tua juga, nggak pakai loh. Waduh, saya bilang ini orang berani banget, nggak pakai masker, apa dia nggak benar? Nah, ini. Nah, ini dikatakannya sebenarnya kita belajar apa? Sadama Pundarika Sutra itu kita itu membahas perasaan jiwa kita. Itu bukan membahas ketai ya. Kalau tadi Pak Letemia kan mengatakan itu ajaran sementara kan tentang capcay, tentang masalah jiwa yang berperasaan dan jiwa yang tidak berperasaan. Sebenarnya sayuran semua juga ada berjiwa. Tapi ada jiwa yang berperasaan dan ada jiwa yang tidak berperasaan. Tapi semuanya ada jiwa. Makanya jangan mengatakan, oh saya VG, saya tidak makan makanan berjiwa. Tidak, semua juga berjiwa. Nah itu ajaran kita itu yang mengatakan, yang membahas soal jiwa. Nah, jiwa inilah ya, nah, yang kita bisa, bagaimana kita mengagungkan jiwa kita. Nah, jiwa kita ini yang dikatakan 10 dunia, ada dunia yang paling tinggi atau dunia jiwa dunia Buddha ya. Itu yang harus kita capai. Nah, Nichiren Daishonin mengatakan seumur hidup dia nggak pernah loh berdoa untuk saya mau hidup bahagia, nggak pernah. Dia nggak mendoa begitu, tapi dia mendoakan saya ingin mencapai kesaran Buddha. Nah, kalau kita bilang, kalau Pak KU kan sering tanya, mau jadi orang kaya atau mau jadi Buddha? Nah, pilih mau jadi orang kaya apa mau jadi Buddha? Kalau di sini ya dikatakan tidak usah terikat semua harta benda, istri, anak, suami. Jangan sampai mereka menghalangi kita menjalankan hukum ini. Suatu saat kita meninggal, semua akan ditinggal. Lihat umat kita, berapa banyak orang yang sudah meninggal. Yang kaya-kaya meninggal. Enggak dibawa. Semua harta enggak dibawa. Semua enggak. Yang orang boleh dibilang yang terkenal lah, orang paling kaya. Ya, meninggal, apa yang dia bawa? Dia pun nggak bawa apa-apa. Umurnya masih muda lah, kalau kita bilang itu masih muda. Nah, kalau kita boleh bilang ya teluk gongsi apa ya, udah 70 7 up lah semua ya. Kita masih bisa loh bertahan loh. Kita masih bisa loh menjalankan tugas sebagai ketua cabang, ketua daerah, ya masih bisa. Jadi di sini dikata kita nggak usah terikat. Banyak orang yang terikat dulu mau pensiun ya hari Minggu. Kita pensiunnya kan Sabtu Minggu. Nah kita tanya kenapa kok nggak mau pensiun? Kalau hari Sabtu Minggu itu toko saya paling rame ya. Jadi kalau rame saya sayang kalau ditinggal. Kalau saya nggak buka Sabtu Minggu sayang. Begitu terikatnya ya. Nah, sampai untuk menuntut hukum Buddha aja dikatakan sayang sekali. Mana yang lebih sayang? Kita menuntut hukum Buddha, nanti kita bawa mati loh. Itu yang kita bawa. Karma kita yang bawa. Nanti kita mati kita bawa itu. Tapi duit semua akan berpisah dengan kita. Tapi apa perbuatan kita? Apa yang kita baik, buruk, karma baik, karma buruk, kita bawa. Menuntut hukum Buddha itu karma baik. Itu yang akan kita bawa. Makanya ya kita itu ya sering setiap kali saya juga mengatakan, memang tadi Pak Letemia juga mengatakan
Paling beruntunglah kita menjadi murid Nichiren Daishonin. Yang bisa tahu, kalau kita manusia biasa, dikatakan manusia biasa, tapi kita punya jiwa Buddha, kita punya kekuatan. Punya kekuatan yang kita tidak, yang bulan-bulan kemarin ya, Buddha Nichiren Daishonin. Pantangan kita adalah mengharapkan bantuan dari luar. Pantangan kita, itu pantangan kita. Karena kita punya kekuatan, kita bisa apa saja. Jadi kita ini boleh dikatakan sebenarnya ya, kalau kita lihat kita ini semua di sini, kita udah sempurna. Sempurna ya, lahir dengan mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, semua sempurna. Nah, kalau dikatakan sempurna, itu adalah Buddha. Tapi kenapa kita nggak bisa mencapai kesan Buddha? Karena perasaan jiwa kita masih belum. Kita masih mengharapkan apalah gitu. Kita masih mengeluh, kenapalah hidup saya beginilah. Nah, kenapalah kok begini, kok begitu. Nah, itu keluhan kita hari-hari. Jadi itu menjadi nasib. Makanya kalau orang kena COVID, ya, saya bilang ya Pak katanya kesempatannya mesra-mesra sama suami istri lah, cubit-cubitan lah. Saya bilang bisa berdua selama ini kan mungkin nggak 24 jam jadi satu kan. Nah sekarang boleh bercanda lah, beginilah. Nah, kalau kita lihat ada video dari Pak Ahok ya, BTP Pak Ahok, dia mengatakan kenapa kalau yang banyak duit, bos-bos kena COVID, malah meninggal, malah yang kena yang biasa-biasa yang satpam lah apalah ya, bilang kok mereka itu enggak bisa cepat sembuh. Kenapa? Karena mereka rasanya gembira. Kenapa? Karena dia kena COVID, udah isoman aja di rumah. Nah, terus dikirimin obat, dikirimin makanan, dikirimin buah, dia malah gembira. Wah, bos saya perhatian loh. Nah, kirimin banyak-banyak makan. Dia gembira, cepat sembuh. Nah, itu yang penting. Pentingnya itu perasaan hati, perasaan jiwa kita. Jangan kita mikir, aduh nanti gimana ya? Mati nggak ya saya ya? Gimana ya? Nanti usaha saya siapa yang gantiin ya? Nanti gimana ya toko saya? Nah, itu buat dia itu kacau pikirannya. Kalau pikirannya kacau, imunnya turun, ya tautannya cepat hilang kan. Jadi kita ini sudah ketemu ya Nam-myoho Renge Kyo ya. Kalau kita sering itu dengar ya, janganlah kita sebenarnya meremehkan pertemuan ini. Jangan ya. Tadi Pak Ibu Pisyang mengatakan, Ibu Pisyang bukan sekolah tinggi. Saya pun bukan sekolah tinggi, tapi mungkin lebih tinggi sedikit dari Ibu Pisyang. Ya. Tapi beliau lebih rajin. Enggak pernah bilang pertemuan enggak datang ya. Saya ini aduh males ya, ini ya begini ya, enggak. Kalau tadi saya telepon dia bilang, lu lagi ngapain? Ya gua lagi dengar gosyo lah. Nanti malam kan ada gosyo kan. Kalau kita ya terus terang aja meremehkan dengar gosyo. Kalau Ibu Pisang dia bilang, ya saya tuh sambil masak saya dengar gosyo. Kalau kita kalau mau ceramah baru cepet-cepet baca dengan gosyo. Kalau enggak ya udah kita hari-hari enggak tiap hari itu bilang kayak Ibu Pisang dengan gosyo. Enggak, terus terang aja meremehkan. Dan ada dari teman-teman kita juga meremehkan pertemuan ini. Sorry ya, saya itu nggak bisa buka ini Zoom-nya, saya nggak ngerti. Kalau ada anak, suruhlah anak buka. Saya bilang tuh, anak nggak mau nolong, nggak mau buka. Karena apa? Karena kita sendiri nggak pengen. Jadi ya dibiarin terus begitu. Kalau kita ingin,
Masa buka, tolong dong bukain. Pasti mau dibuka. Tapi karena kita sendiri juga nggak ingin ikut pertemuan ini, kita meremehkan. Mungkin juga meremehkan, kalau dong yang bicara Pak Letemea, Ibu Pisyang, Kristanti, sekarang Pak Aloy sudah mau cerita. Kita itu gembira loh, tahun 2001 ya, 2021 Pak Aloy sudah mau cerita. Nah, kita itu gembira, benar. Selama belasan tahun diam aja kan. Nah, sekarang mulai mau bicara, mau cerita pengalaman. Semua kan gembira. Jadi bukan cuma saya, Bu Pisyang, Pak Letemea, tambah Pak Aloy. Nah, dengar pengalaman yang hebat-hebat lah sebenarnya. Nah, cuma apa? Pelit, bukan nggak bisa bicara, pelit. Nah, jadi sekarang udah pelitnya dia nggak mau. Dia bilang udah tahun 2021 dia udah mulai mau buka mulut, mau buka suara. Nah kita kan gembira semua kan. Memang kita bilang kita udah dengar, tapi hatinya kayak seperti anak-anaknya Pak Letemea kan belum dengar pengalamannya Pak Letemea, Pak Aloy yang hebat-hebat itu. Yang hebat-hebat loh, mau 5 kali, 5 atau 6 kali hampir mengalami kecelakaan. Tapi kok tiba-tiba kok bisa ada Shoten Senjin yang kayak seperti ada dikasih tahu begitu. Nah ini apa? Itu kita daimoku, hukum kita, hukum alam semesta. Ya. Ini getaran kita sama alam semesta. Kenapa Buddha Nichiren Daishonin saat mau dipenggal kepalanya, beliau itu bisa ada menggetarkan hukum ini sampai ke alam semesta, sampai bisa menggetarkan Shoten Senjin dari ribuan mil, yaitu meteor. Nah, yang ada cahaya meteor yang bisa sampai membutakan mata Algojo itu. Itu apa? Menandakan ya. Kalau kita bilang Agonson tuh mah nggak ada apa-apanya, itu salah. Itu karena kita sendiri tidak ada merasakan kekuatan Gonson ini. Kita sendiri nggak menggetarkan, ya, nggak menggetarkan. Saya tuh waktu berapa ya ketemu itu ada satu ibu Apau, ya. Kalau dia kan sering pesen arak merah saya. Kalau dia pesan, saya antar ke rumah dia. Dia daimoku, daimoku suaranya kenceng lagi ya. Daimoku, Kak Sasha pergi, daimoku. Saya bilang, oh lu rajin banget ya daimoku. Oh iya, saya mau beli rumah. Satu hari saya daimoku 5 jam. Saya pikir, oh mau beli rumah, daimoku 5 jam. Apa enggak usah kerja, saya bilang gitu. Kerja anak saya kerja, kan beli rumah anak saya bantu daimoku, dia bilang gitu. Saya pikir juga iyalah, saya pun nanti pulang saya juga mau daimoku lah, 5 jam mau beli rumah gitu ya. Tapi satu hari 1 jam aja, udah males. Jadi itu bukan enggak ada kekuatan, tapi karena perasaan jiwa kita itu males. Tahu-tahunya udah daimoku sejam, ya udahlah, kayaknya udah cukup begitu, ya udahlah. Padahal seberapa banyak pun daimoku kita tidak akan cukup. Makanya dikatakan daimoku itu ya gongyo itu jam ada gongyonya pagi sore, tapi daimoku tidak ada jamnya, kapan saja. Sebanyak-banyaknya. Nah, untuk apa? Kita daimoku, perasaan jiwa kita tenang. Kita ingin menarik jodoh-jodoh baik dari alam semesta. Kalau kita bisa menarik jodoh-jodoh baik dari alam semesta, ya kita sebenarnya nggak akan ketemu jodoh buruk. Cuma kadang-kadang kita sendiri. Nah sini kan si Jokinggo itu ditempa jiwanya oleh Buddha Nichiren Daishonin. Dia bilang, si Jokinggo ini kan orangnya emosi. Nah hati-hati dia bilang,
dikasih tahu, kamu itu orangnya emosi, kamu tuh harus hati-hati. Nah, mau keluar malam, kamu hati-hati. Jangan kalau perginya sendirian, harus dengan ada pengawalnya. Itu semua ditempa. Nah, kita kata Pak Lapamea, memang Buddha udah meninggal. Tapi hukum ini ditinggalkan untuk siapa? Untuk kita-kita ini. Kalau ada kesulitan, ada penderitaan, kita banyak loh. Gosyo kita itu bukan gosyonya cuma 1-2. Ada 3.000 gosyo yang ditulis oleh Buddha Nichiren Daishonin. Nah, kita bisa baca. Nah, kalau kita baca kebetulan ketemu gosyo yang sesuai dengan penderitaan kita, kita kan bisa tenang, perasaan kita kan tenang. Ini kan kenapa ada penyakit? Penyakit karena manusia itu karena manusia perasaan jiwanya itu sudah semua tuh kebanyakan 4 dunia buruk. Itu mengundang penyakit. Penyakit ini memang sudah ada. Corona ini memang sudah ada di alam semesta ini. Kapan dia mau bangkit? Ya, kena kita tarik jodoh. Tarik jodoh, ya keluarlah dia. Makanya kita hari-hari, saya juga hari-hari ya doalah. Biarlah corona ini kembali lagi pada habitatnya. Nah, kita kalau ingin corona itu kembali pada habitatnya, ya kita sendiri, perasaan jiwa kita itu harus manusia. Ya. Saya lihat kemarin, berapa hari yang lalu, ada ibu angklung meninggal pagi. Sorenya ada bapak dari Cengkareng meninggal. Nah, kemarin itu ibu dari Jelambar, itu Ibu Rita yang gendut itu meninggal. Jadi saya bilang, Sinhwa, itu sakit apa? Kena bukan, dia memang rupanya ada kanker payudara di itu. Kemarin dia meninggal. Oh ya, tapi memanglah manusia semua lahir, tua, sakit, mati, semua itu memang kita menjalankan ini. Kita tuh nggak usah heran, memang sudah saatnya mati ya matilah, kan? Mati kita hanya merubah cangkang kita ini. Ya. Nanti kita lahir lagi, tetap pasti kita lahir lagi, tapi mau lahir sebagai apa kita nggak tahu. Lahir sebagai binatang kita nggak tahu. Nah, kalau hari-hari kita jalani sesuai dengan kemauan Buddha hari-hari. Nah, kalau dibilang manusia itu apa? Manusia itu tenang. Kalau hari-hari kita tuh tenang-tenang aja, kita emosi-emosi. Nah, lahir lagi cepat sebagai manusia. Tapi kalau kita hari-hari marah terus, marah ini, marah itu, serakah apa, ya kita nggak tahu nanti lahirnya sebagai apa. Sesuailah kemauan perasaan jiwa kita, kan gitu. Makanya ini semua gosyo itu ya, semua tuh menempa jiwa kita supaya kita itu bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Jadi kalau kita bilang apa kita tidak beruntung ya ketemu guru kita Nichiren Daishonin. Ajaran sementara ya sudah dikatakan hanya Saddharma Pundarika Sutra itu yang sebenarnya yang sekarang yang untuk masa zaman Mapo, hanya Saddharma Pundarika Sutra itu Nam-myoho Renge Kyo. Ajaran sementara, ajaran 42 tahun itu sudah jangan dipakai. Ini tadi ada di sini yang saya baca, Buddha Sakyamuni mengatakan udah jangan dipakai. Hanya Saddharma Pundarika Sutra Nam-myoho Renge Kyo itu untuk manusia zaman Mapo. Untuk kita itu bisa kuat menghadapi penderitaan pada zaman yang penuh kekotoran ini. Manusia yang jahat, zamannya kotor. Nah, kita perlu ini hukum Nam-myoho Renge Kyo. Makanya kita ya jangan meremehkanlah ya. Ikutlah pertemuan walaupun yang ceramah ini masih kita ini.
cobalah ikutlah pertemuan ini, jangan meremehkan. Ya, saya rasa ini saya cukup sekian dulu ya, nanti kita kasih Pak Aloy ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kristanti atas tadi ceritanya. Wah, serem juga ya tadi dengar ceritanya gimana di apartemen tuh ada yang meninggal gitu ya. Kita emang semua harus lebih waspada lagi sih di keadaan sekarang. Ya silakan Pak Aloy, kita semua sudah menantikan nih ceritanya Pak Aloy. Masih di mute Pak, masih di mute Pak. Belum, masih di mute Pak suaranya. Ya. Kayaknya suaranya kecil. Ya. Udah Pak. Kecil. Nah, iya. Udah, Ibu, nah Ibu, silakan Bu. Bu Herman. Iya. Nah, iya Ibu. ya. Silakan. Silakan. Ya saya cerita dikit lah ya. Namanya orang Gekyo. Selamat malam ya. Orang Gekyo. Mau cerita sedikit nih, ini punggung lagi dikoyoin, sakit. Punggung saya lagi dikoyoin 3 nih. Ini tadi saya, ini pikiran juga lagi kagak enak gitu ya. Ada saudara saya di sini dekat nih di Jalan 20, keponakan gitu, meninggal, COVID. Ya umurnya ya sekitar 70-an sih, gitu ya. Pas gitu dia lagi hari kemarinnya tuh, saya juga nggak tahu, tiba-tiba tadi dapat kabar aja. Kan nggak disiar-siarin gitu, maksudnya nggak harus tahu. Cuman saya tahunya dari Bandung, dari si Susi. Padahal mah rumahnya deket di sini ke situ sama saya, tapi saya nggak tahu. Tahu-taunya dari anak saya dari Bandung ceritain, ngomong tadi, mah tahu nggak katanya, Cuanki, kata Cuanki itu keponakan saya, bininya keponakan saya, Mama Dora gitu. Katanya meninggal di mana lah? Itu tuh katanya, kapan tadi pagi jam 8 katanya gitu. Hah, kenapa sakit apa? Kemarin aja ketemu di pasar kata saya. COVID katanya. Ih gimana ya? Jadi saya tuh enak gitu ya. Kok cepet amat gitu kata saya. Waduh, aduh berarti ini semua nih, Pak, ini semua Bu banyak yang meninggal di sini. Ada berapa orang? Udah 6 orang di sini nih. 7 orang ini nih keponakan saya yang meninggal, kiri kanan semua pada meninggal ini COVID. Tadi terus begitu saya nggak percaya apa iya gitu. Jadi saya datang tuh ya. Saya nggak punya nomor WA dia. Jadi saya datang aja buru-buru sama dia, saya datang pakai masker apa gitu ya, saya mau tahu rumahnya. Dan itu saya tahu ke rumahnya saya datang, ada anaknya pada di depan semua tuh. Kata saya di rumah sakit apa di rumah meninggalnya nih, dalam hati saya dia. Saya kan nggak tahu di mana meninggalnya. Pas itu saya datang situ ke Jalan 20 situ. Memang ada mobil 3 tuh, tapi ambulan belum ada. Nah, saya tanya terusan, Kim katanya anaknya manggil saya. Kenapa Dora? Ini papa meninggal katanya gitu. Kenapa COVID Kim? Katanya jangan dekat katanya. Udah mungkin bisa masuk di luar aja sini jauh-jauhan katanya gitu. Berarti dia meninggalnya di rumah. Kemarin cerita anaknya tuh lagi hari kemarin dia mau masuk ke rumah sakit. Masih udah seminggu meriangnya, lehernya katanya seret, terus hidungnya mampet nggak ada rasanya. Terus dia meriang, terus ke rumah sakit, berang dites itu di swab ya gimana? Positif karena corona, karena COVID, udah gitu katanya dia bilang harus masuk ke rumah sakit. Jadi rumah sakitnya penuh semua di mana-mana nggak ada. Jadi udah bawa pulang aja di rumah, jadi manggil suster lah, manggil perawat, bawa pulang ke rumahnya situ, manggil perawat gitu, diurusin di rumah katanya. Ya pas itu udah pas dia itu diobatin lah gitu tiap hari. Itu katanya semakin lama nih lehernya makin ini susah napas gitu. Ininya di sininya berarti nyesek katanya gitu. Ya kata bininya apa tuh ya, diurut-urut apa dia mendingan katanya. Kemarin tuh tadi malam gitu sangat bisa tidur, ngap sekali katanya. Nah nggak pakai oksigen sih, nggak ada kan nggak dapet. Jadi pakai apa saya juga nggak tahu, udah mau perawat tuh. Ya pas gitu udah pas tadi pagi jam 8 tuh pagi-pagi sih udah mendingan, bisa bangun katanya, minta makan bubur apa gitu. Pas kasih makan bubur udah dia tiduran lagi gitu, tiduran terus siang-siangan gitu kayak napasnya cepet katanya gitu, kata bininya tuh, kata ponakan saya. Nggak lama cepet-cepet
"Hah, kenapa Pak? Kenapa Pak?" "Aduh, capek, capek." Terus truk aja meninggal langsung gitu. Iya langsung langsung meninggal aja tuh gitu di rumah tadi. Terus saya datang situ nggak boleh masuk sama anaknya, di luar aja Kim katanya jam sok masuk katanya. Udah nanti kalau mau nanya mah pakai telepon aja lah, pakai WA katanya. Kalau mau telepon mama kan bininya di dalam di anak sayanya. Saya luar aja. Kata saya, "Aduh, ini semua pada ganas ini masalah COVID ya." Saya juga ya dikata jaga tiap hari juga saya olahraga gitu ya di depan, menjemur aja gitu. Ya makan saya cukup-cukupnya dah. Jarak ke pasar juga gitu. Bukan takut aja sih, nggak takut nggak apa sih, cuman itu jaga-jaga aja gitu maksudnya. Ya kita sedih-sedih bareng saudara saya di Tangerang juga pada kena, serumah pada kena. Itunya meninggal juga, mamahnya gitu, pada meninggal gitu. Ya kena COVID juga semua. Ya kita bikin ini aja, bikin enak gitu ya Makanya saya suka dimuku tuh yang mau Gonson ya mintalah kita itulah hindarin lah gitu-gitulah. Kita kan juga belajar gitu suka bahasa Gosio apa kita harus kuat jiwa juga kita kuat terus sadar. Ya, sadar itu kenapa kita dari makanan, dari sikap kita, dari perbuatan kita segala macam ya kita pakai lah ya. Namanya kita kesadaran gitu kan ya. Kita jaga-jaga jangan sampai makan sembarangan. Ya maksudnya kayak mandi apa juga saya nggak suka mandinya siang-siang pakai air panas aja sore pagi gitu kita jaga-jaga dikit lah gitu ya kita jaga kesehatan aja gitu maksud saya. Ya banyak lah kalau yang kita ceritain mah ya kalau masa COVID begini nih ya maka anak saya nih yang namanya si Ellen di sono Bintaro juga batuk katanya mah Susi Ellen batuk nih katanya gatel ini tenggorokannya katanya kayak nyangkut batuknya sering itu pilek enggak kan? Pilek mah enggak, cuma batuk aja. Cepetan obatin atau gini jangan sampai kenapa-napa, jangan sampai hidung mampet kata saya. Gitu. Ya diobatin sih kayaknya sih udah mendingan dia mah tuh. Ya yang di Bandung si Susi juga sama, lakinya udah pada sakit tapi udah pada mendingan juga. Cuman dia mah enggak sampai ke dokter. Dirawat di rumah aja gitu maksudnya pakai ini nih, pakai diuap-uap aja, pakai air panas. Baiknya pakai uap air panas aja gitu. Terus pakai ini aja, lima pakai jeruk lemon diseduh, minumin, pakai kunyit gitu tiap pagi gitu. Itu dia rajin, sembuh tuh lakinya nggak pakai ke rumah sakit pagi dia emang enggak. Cuma dikasih gitu aja, nggak pakai. Yang paling penting betul diuap. Jadi kalau diuap itu pakai air panas kan hirup airnya tuh dihirup asapnya dihirup tuh jadi itu cair tuh yang di hidung itu cair keluar ingus encer-encernya ke tenggorokan turun itu jadi enteng dia napasnya enak gitu. Nggak sampai sesek gitu napasnya itu tiap hari sore pagi cuman 5 hari kali diuap dia baik tuh langsung terus ini napasnya lega hidungnya hilang mangketnya tinggal rasa-rasanya aja nih rasa kayaknya kan nggak hidungnya tuh nggak bisa berbau gitu maksudnya apa sih rasa nggak bawa apa-apa lah gitu maksudnya biasa kan kalau sakit gituan tinggal itu aja yang lain sih udah sembuh meriangnya udah baik segala macamnya udah baik gitu saya juga terima kasih lah saya coba kirim luar juga kirim di Muko juga buat anak cucu mantu saya biar pada sehat gitu ya kita dengerin lah kata-kata Buddha gitu ya saya juga belum sempurna juga ya sembahyang juga kan ya kita sembahyang tapi belum sempurna apa namanya itu kayak pintar benar belum gitu. Cuma baca Gosyo gitu saya tiap hari dia kalau saya sempat guru naik bahasa Gosyo dengerin ini kalau itu kan suka ketua umum apa namanya tuh suka ada apa ini apa buka ini YouTube gitu saya sudah dengerin juga liatin gitu ya kita belajar aja lah supaya kita pada sehat semua ya gitu aja terima kasih lah Pak selamat malam Bu lah selamat malam. Kasih Bu Herman udah sharing ceritanya tadi tentang keluarga kerabat yang kena COVID juga. Tadi yang memang banyak sih yang bilang bagus ya kalau kita air panas tuh dikasih minyak kayu putih diuap gitu ya. Oke, mungkin masih ada waktu Pak Aloy mau menambahkan. Ya pastilah, jangan pastilah udah Apa ya? terus Apa udah ya? ngomong aja. Mau ngomong apa ya? Nggak ada lah. Enggak lah, sayang waktunya kasih orang tuh, sayang tuh. Dia lagi nggak ada cerita apa-apa. Kasih siapa? Udah sisanya memang untuk Pak Aloy. Fatina tinggal 10 menit. Fatina. Kasih Fatina lah.
bagi-bagi. Bingung Pak mau ngomong apa. Apa mau tanya apa? Ngomong aja. Mungkin ada pertanyaan ya dari Ya. ibu-ibu, bapak-bapak, atau GM-GM kita. Jadi nanti bisa dijawab oleh Pak Letemea. Ya, Bapak Ibu mungkin yang ada mau pertanyaan boleh chat atau buka mic-nya, bisa tanya langsung gitu. Ada yang mau tanya? Kecil. Sejujurnya saya sering tahu ya kalau si Jokingo itu murid ini ya, murid yang sangat setia gitu, loyal lah ya sama Buddha Nichiren Daishonin. Tapi kayak baru hari ini tahu bahwa ternyata tuh difitnahnya segitunya ya, jadi si Jokingo jadi orang tuh sampai difitnah segitunya gitu loh, padahal dia niatnya baik kan, mau syaku buku atasannya. Kalau misalnya saya nih di posisinya si Jokingo, ya sejujurnya sih belum tentu saya bisa kayak gitu. Pasti utama cari aman dulu sih, biar gaji aman dulu gitu. Ya mungkin ya itu, tapi kan ya kita sama-sama tahu ya memang kepercayaan itu yang paling penting sih untuk kehidupan kali ini gitu. Tapi memang gimana ya, sekarang lagi ini banget sih, lagi di mana-mana semua orang tuh berita kena COVID, semua cari oksigen, semua cari obat gitu kan. Mungkin saya cerita sedikit ya, di Surabaya kakak-kakak saya itu lagi positif. Jadi ya satu-satu gitu kan masalahnya gitu kan, dari kakak yang paling kecil, terus suami kakak kedua, terus kakak kedua, terus anak-anak gitu, keponakan, semua satu-satu kena gitu kan. Ya ini sebenarnya lumayan bikin khawatir gitu, apalagi di Surabaya itu obat-obatan habis gitu kan. Tapi untungnya di sini itu masih bisa beli obat dari sini terus kirim ke Surabaya gitu kan. Kita juga dulu kan banyak kayak oximeter gitu, obat atau vitamin. Nah ya sekarang sih kita supply ke Surabaya. Terus ya syukurnya sekarang kondisinya sih udah lebih baik ya, kakak-kakak semuanya, keponakan, malah keponakan tuh kecil loh, masih usia 5 tahun sama 2 tahunan gitu kan, kena COVID gitu kan, pas di PCR positif gitu. Tapi sekarang sih untungnya malah yang lebih cepat sembuhnya tuh yang anak kecil gitu. Jadi mereka gejalanya tuh demam gitu, sumpah ya, demam-demam gitulah, nggak nafsu makan, ada agak mencret dikit, batuk gitu kan. Tapi beberapa hari kemudian sih udah oke sih, udah nggak batuk lagi, cuman mungkin yang masih lemas. Jadi kita masih jemur gitu, minum vitamin, minum obat gitu kan. Malah kakak-kakak saya yang lebih besar yang kayaknya lebih butuh waktu untuk recovery lagi gitu. Jadi untuk sementara ya kakak-kakak saya di Surabaya juga isolasi mandiri dulu gitu kan. Mau ke rumah sakit juga penuh, ke puskesmas juga semuanya orang itu gimana ya? Ya mungkin semua yang ngantri di puskesmas itu pun positif, kita juga nggak tahu kan gitu. Malah tadi saya dengar cerita nih, ada ibu-ibu yang dia positif, walaupun dia positif dia masih loh berkeliaran kemana-mana gitu, nggak pakai masker lagi gitu kan. Terus seolah-olah maksudnya kan di lingkungan itu meresahkan banget kan, sampai ada dosen saya yang gemes, akhirnya dosen saya bawa ke klinik buat di swab dan ternyata hasilnya positif gitu kan. Itu satu keluarga itu udah positif, tapi sangat nggak menjaga lingkungan gitu loh untuk orang lain supaya nggak kena juga gitu kan. Di sini memang kita yang harus benar-benar butuh kesadaran sih ya dari diri sendiri gitu loh.
Gimana walaupun kita sakit ataupun tahu kita nggak sakit itu kita harus jaga diri supaya kita nggak nularin orang lain gitu kan. Misalnya di saya ya atau misalnya di Pak leukemia sama Bu Bisyang gitu kan enak kan gitu kan, maksudnya walaupun positif tapi suasana hatinya gembira gitu, bisa menghadapi dengan baik gitu kan. Terus nggak ada gejala yang terlalu parah banget gitu kan. Ibu Bisyang tadi cerita masih bisa beraktivitas gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang lain yang daya tahan tubuhnya itu nggak seperti kita, itu kan kita yang nggak tahu gitu kan. Ya itu sih makanya sih dulu saya juga waktu ngurusin papa mama swab terus gitu kan, karena nggak mau jadi membawa penyakit ke orang lain. Apalagi saya bolak-balik terus ketemu perawat, ketemu dokter, belum ketemu ibu-ibu yang nongkrong di situ gitu kan. Saya juga nggak mau gitu kan jadi membawa virus buat orang lain gitu. Jadi memang benar gitu loh, kalau kita mau semua ini tuntas, kita semua harus sadar. Ya sadar nggak nularin orang lain, sadar juga untuk ya prokes juga, ngelakuin prokes secara ketat gitu sih. Ya mungkin tambahan dari saya itu aja sih. Ya mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, mungkin waktu masih ada nggak pertanyaannya? Kalau enggak, mungkin juga waktunya udah Ini jam 9 kurang 2 menit, mungkin ada pengumuman. kurang 2 Pak, menit. Bu. Pak leukemia, pengumumannya apa? Leukemia masih di mute, Pak. Pak, Masih di mute, Pak. mic-nya. Ya, sorry. Sudah. Ada ya? Ada. Ada. Nah, nanti tanggal 12 Senin pertemuan pelajaran pimpinan anak cabang. Itu aja. Hari Minggu tanggal 11 pertemuan ibu umum. Tanggal 12 Senin jam 19 pertemuan pelajaran pimpinan anak cabang. Ibu itu tanggal 11 jam 14. Ya itu aja. Ya. Oke. Jadi waktunya juga sudah sampai. Ya. Mari kita tutup dengan 3 kali 6 Myoho Renge Kyo. Nam Terima kasih semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Selamat malam. Dadah. Bye. Bapak Ibu, saya izin tutup mic-nya ya. Ya, oke. Bye-bye. Terima kasih. Makasih.